Kali ini kita membahas tentang komponen perangkat lunak. Di antaranya ada sistem operasi jaringan atau Network Operation System yang sering disebut NOS. NOS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan dan operasi perangkat jaringan seperti router, switch, dan server, serta pengelola lalu lintas data. Fungsi NOS yang pertama mengelola sumber daya jaringan, yang kedua mengatur akses penggunaan dan perangkat, yang ketiga memberikan keamanan pada jaringan. Ada 3 jenis NOS. Yang pertama Linux atau Unix Based NOS yang digunakan pada server jaringan untuk keamanan dan stabilitas. Yang kedua Windows Server memiliki fitur seperti Active Directory untuk manajemen user dalam jaringan. Yang ketiga Cisco iOS yang digunakan pada perangkat Cisco seperti router dan switch. Pembahasan selanjutnya tentang protokol jaringan. Protokol adalah sekumpulan aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat jaringan. Fungsi protokol adalah memastikan komunikasi yang aman, cepat, dan dapat diandalkan antara perangkat dalam jaringan. Contoh protokol yang pertama ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini utama yang mendukung komunikasi di internet. Yang kedua, HTTP atau HTTPS, protokol untuk komunikasi web dengan HTTPS sebagai versi aman. Selanjutnya, FTP atau File Transfer Protocol untuk transfer file antar server dan klien. Yang keempat, DNS atau Domain Name System mengubah nama domain menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer. Fungsi protokol memastikan komunikasi yang aman, cepat, dan dapat diandalkan antara perangkat dalam jaringan. Selanjutnya, Firewall Software. Firewall Software adalah perangkat lunak yang memonitoring dan mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Fungsinya yang pertama melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan, mengatur aturan lalu lintas data seperti memblokir atau mengizinkan akses tertentu. Yang terakhir memberikan kontrol terhadap aplikasi atau layanan yang dapat mengakses jaringan. Jenis firewall. Yang pertama Windows Firewall, firewall bawaan pada sistem operation Windows. Yang kedua pfSense, yaitu firewall berbasis open source yang menawarkan fitur keamanan tingkat lanjut. Selanjutnya antivirus dan anti-malware. Antivirus dan anti-malware adalah perangkat lunak yang mendeteksi, mencegah, dan menghapus virus serta malware lainnya yang berpotensi merusak sistem jaringan. Fungsinya memindai lalu lintas jaringan dan file yang diunduh untuk mendeteksi ancaman. Selanjutnya melindungi perangkat dan data di jaringan dari serangan cyber. Contohnya ada Norton, MCF, dan Bitdefender untuk antivirus komersial. Selanjutnya ada ClaimEF untuk solusi open source. Selanjutnya server software. Perangkat lunak server memungkinkan penyediaan layanan jaringan kepada pengguna atau klien. Fungsi server software yang pertama menyediakan layanan spesifik seperti hosting web, email, dan database. Yang kedua, mengatur autentikasi dan otoritas pengguna. Dan yang terakhir, menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan oleh klien dalam jaringan. Contoh server software yang pertama ada Apache dan Mint, server web untuk menghost website. Yang kedua ada MySQL dan PostgreSQL, yaitu database server untuk menyimpan dan mengelola data. Yang ketiga ada Microsoft Exchange, server email untuk komunikasi di jaringan. Perangkat keras selanjutnya yaitu Network Management Software. Perangkat lunak manajemen jaringan membantu memantau, mengatur, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Fungsinya yang pertama memantau status perangkat jaringan dan lalu lintas data. Yang kedua memberikan laporan kinerja jaringan. Yang ketiga memungkinkan deteksi dan pemecahan masalah jaringan dengan cepat. Contoh network management software yang pertama ada Nagios untuk monitoring jaringan dan server. Yang kedua SolarWinds untuk manajemen kinerja dan analisis jaringan.
Selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN software. VPN software menciptakan koneksi aman melalui internet dengan mengenkripsi data yang dikirim antara perangkat dan jaringan. Fungsinya melindungi privasi data pengguna, mengizinkan akses aman ke jaringan perusahaan dari jarak jauh, dan mengamankan komunikasi pada jaringan publik. Contoh VPN software yang pertama ada OpenVPN. VPN over source yang sangat fleksibel. Yang kedua, Cisco AnyConnect, yaitu VPN untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya ada Remote Access Software. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna mengakses dan mengendalikan perangkat lain dalam jaringan dari jarak jauh. Fungsinya memungkinkan teknisi untuk mengatasi masalah perangkat dari jarak jauh, memudahkan pengguna bekerja dari lokasi yang jauh, dan menyediakan akses ke sumber daya yang ada di jaringan kantor atau perusahaan. Contohnya yang pertama ada TeamViewer dan AnyDisk, yaitu software untuk akses jarak jauh. Yang kedua Microsoft Remote Desktop, yaitu remote access untuk Windows. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.